وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح المرحوم الحبيب علي بن محمد بن طالب العطاس ولا محمد بن صالح بن عطاس العطاس والشيخ محمد زين عبد الغني البجري ثم خصوصا إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفظ وجميع مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بسمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, Al-Habib Utsman Al-Aidrus, juga hadir bersama kita Al-Habib Ahmad Al-Ahdal, Habib Mahmud Al-Ahdal, dia ada Habib Nizar Al-Kaf dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuaan keluarga Nabi, anak cucu Nabi diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, keafiatan, dan mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Begitu juga para tuan guru, guru Darmawi, guru Sirat, guru Haji Idham, dan seluruh tuan guru yang hadir, Ustadz Ping dan semua guru-guru, mudah-mudahan sidin bertahan sehat afiat. Yang pertama kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan Eti Nurbayani binti Haji Syaiful Anwar mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mengikuti ujian CPNS, tes CPNS, mudahan lulus. Begitu juga Wahdi atau Bung Dian yang juga akan mengikuti tes CPNS, mudahan lulus juga insyaallah. Dan semua yang mengikuti ujian mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga mohon doa mudah-mudahan ulun ampih memakai narkoba. Ini khusus Patihala, mudah-mudahan yang makai narkoba dan ampihan. Nang belum memakai mudahan jangan makai lah, karena Bapak ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak orang nang malam ini bersolawat lawan Nabi, dengan berkat anak cucu Nabi, mudah-mudahan yang tadinya mereka memakai entah itu sabu, entah itu ganja atau apapun, mudah-mudahan Allah berikan keringanan hati mereka untuk berhenti dan tidak lagi mengkonsumsi yang demikian. Nah, dan juga semua yang berisi hajat dunia dan akhirat, mudahan dikabulkan segala hajat, dan mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, fi khairatu fa'afiyah, ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin.
Ini ada orang minta doa selamat tolak bala, kena di akhir aja kita lah. Begitu selesai kita baca di akhir. Baik. Ini sekali lagi lah anu tadi nih apa nih anu ini mudahan ampi insyaallah. Dan salah satu caranya adalah hindari kawan-kawan yang bisa meulah kita kembali ke situ. Hindari kawan-kawan yang bisa meulah kita kembali ke situ, karena dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Ini ganas lagi 99 orang dibantainya. Bubuhan Roroni Kenshin juga. Anu Batosai 99 orang dibunuhnya. Tahu Batosai kamu? Pak Hari, tahu Batosai Pak Hari? Tahu lah Pak Hari? Di mana kamu bertemu? Oh. Kayak bekawan lon Batosai. Batosai itu aslinya orang Muara Muntai. Jadi 99 orang dibunuhnya. 99 orang dibunuh. Ini di dalam hadis Nabi yang ceritakan. 99 orang dibunuh, tapi lihatlah Allah hendak maulainya bertobat. Akhirnya hatinya tergerak untuk bertobat. Datanginya guru ulama saat itu, guru aja. Ulun ini guruai beulah dosa, kira-kira Allah ampunilah. Ujar guru tenang aja, Allah mesti mengampuni segala dosa. Apa gerang dosa ya kamu? Ini mustinya dosa orang itu jangan ditakuni. Mustinya bila orang bertobat kalau dosa ditakuni, ini ditakuni sidin. Tenang aja kamu sidin, Allah mengampuni dosa. Apa gerang dosa ya kamu? Ulun guruai membunuh orang 99. Mendengar itu kada pacang diampuni kamu sini. Kada bakal diampuni. Seikung aja orang ikam bunuh sakit urusannya, apalagi 99 kada bakal ikam diampuni. Dalam hatinya aku membunuh 99 bakal masuk neraka, baik tambahi seikung. Akhirnya bunuhnya juga guru tadi pas 100. Dalam hadis kita kalau pas 100. Rupanya begitunya, namanya Allah lah menghendaki hambanya baik. Rupanya hatinya kada puas, tetap hendak meminta ampun Allah Ta'ala, datang pulang ke guru yang lain. Guru jar, ulun ndak bertobat, kira-kira diampuni Tuhan kada? Ujar si guru, Allah pengampun. Apa gerang dosa ikam? Sama betakun juga. Apa dosa ikam? Anu guruai, ulun ini guruai membunuh orang 99. Lalu ulun ndak bertobat, ulun takuni guru nang di situ. Sekalinya ujar sidin dosa ulun kada diampuni, ulun bunuh sidin. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dosa ulun diampuni lah guru? Jelas diampuni sudah sidin. Aduh tahar, mesti dah diampuni. Daripada bertambah pacang 101, diampuni sidin dosa ikam habis saya. Akhirnya si ini tadi gembira hatinya. Allah mengampuni dosaku. Tapi jar sidin kayak ini, bila ikam hendak Allah mengampuni dosa ikam ni bilanya masih berdiam di kampung itu, Texas kampung ikam tuh, sedikit-sedikit kena ikam bakal hijau pikiran. Mun kayak itu ikam pindah aja mulai situ supaya ikam bekawan lawan orang-orang nang baik. Inggih ya mun kayak itu ulun siap berhijrah, siapkannya kesian bekal, tulak ini berpindah kampung. Ternyata di tengah jalan inya menuju kampung yang barunya meninggal. Begitunya meninggal, lalu datang malaikat azab hendak mengambil jasadnya ini. Ujar malaikat azab, aku nang bakal mau urus orang ini. Lalu tiba-tiba datang malaikat rahmat. Ujar malaikat rahmat, kada bisa ini urusanku karena nya mati dalam keadaan bertobat. Ujar malaikat azab, tobat tapi nang 100 itu apa kabar? Pokoknya berabut. Ujar malaikat azab, ampunku. Ujar malaikat rahmat, ampunku. Lalu datang malaikat ketiga. Allah nang menyuruh. Ujar malaikat ketiga, kayak ini sudah berukur. Inya ini berjalan lalu mati kalau. Nah sekarang kita berukur jarak. Inya ini lebih parak ke daerah asalkah atau lebih parak ke tujuankah? Bila inya mati jaraknya lebih parak dengan daerah asal, silahkan julung ke malaikat azab.
Tapi bila jaraknya sudah lebih dekat dengan tujuan apa? Julung ke malaikat rahmat. Ternyata begitu diukur, inya tuh mati pas di garis tengah kemarin. Mati di garis tengah, jadi sedikit aja inya tuh melewat. Ujar sebagian ulama sekedar busungan dada aja. Sekedar busungan dadanya yang melewati garis tengah itu menuju ke tempat tujuan. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini diampuni Allah, dirahmati dan diserahkan kepada malaikat rahmat. 99 orang dibunuhnya. Nah, apalagi bun kadaka itu kira-kira kalau. Nah, makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Salah satu jalan tadi untuk bertobat adalah hindari segala sesuatu yang bisa meolah kita mengulang melakukan perbuatan itu. Ya, hindari. Jakanya kawa kampung itu memang kampung terkenal kampung jenit. Kampung jenit. Pokoknya kada kawa dapat duit sedikit, bila dapat duit kipayah nukar jenit. Nukar jenit, kampung sekampungan menjenit, pindah mulai kampung situ cari kampung lain. Cari aja kampung lain. Paham maksudnya? Baik, kita lanjutkan gara-gara jenit aja nih. Lalu panjang. Insya Allah kita yakin taubatnya diterima Allah. Syaratnya yang pertama menyesal. Atau batun nademu. Taubat itu intinya nyesal. Yang kedua, napa? Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulang. Ya Allah, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan kada mengulang, bertekad tidak mengulang. Hah? Pun? Ya. Azam, bertekad untuk tidak mengulang. Tarkul aud ila dzambi abada. Meninggalkan pertama apa tadi nyesal, yang kedua ampih jangan lagi nggawi. Jangan lagi nggawi, yang ketiga ketika kita tidak mengerjakan bertekad tidak lagi kembali. Bertekad. Kalau kembali lagi Bang? Kalau kembali lagi tobat lagi. Tapi kembali lagi, tobat lagi terus. Karena Allah Ta'ala itu tidak akan pensiun dari namanya tawab. Teruslah bertobat kepada Allah. Ala kulli hal. Sampai mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Inna wa'dallahi ta'ala ma takhallab wa la yatakhallab wa qad haqqaqahu subhanahu wa ta'ala li aslafina as-salihin alladhina amanu billahi haqqan wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walakinnal muslimina humul ladzina taghayyarat ahwaluhum faqad farratu fi dinihim wa wada'u as-salah wa akalu ar-riba wa naghamuzu bisyahawat wattaba'u khutuwat syaitan wa tafarraqu syi'an wa ahzaba wa tarakul al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa lam yakunu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum wa lam yu'iddu mastata'u min quwwatin liqitali aduwwihim kama kana aslafuhum min qabl wa lam yuhsinu asy-syu'ura bil mas'uliyati kama turiduha ta'alimul Islam. Sesungguhnya janji Allah tidak akan pernah, jaka bahasa kita tuh janji Allah tuh terlambat gen kada apalagi batal, paham lah. Bila Allah tuh menjanjikan memberikan sesuatu kepada orang, jangankan batal, terlambat gen kada. Ya? Tidak akan pernah batal janji Tuhan dan tidak akan bisa batal janji Allah Ta'ala itu. Sebagaimana Allah telah merealisasikan janji itu kepada para pendahulu-pendahulu kita yang soleh, yang mereka itu memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita bicara di sini kan janji berupa kemenangan apabila kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Kan itu dibahas minggu lalu bahwa Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan bagi kaum yang memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sambungan masih yang minggu lalu.
Alladzina amanu billahi haqqa, yang mana mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang sangat kuat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi sih, walakinnal muslimina humul ladzina taghayyarat ahwaluhum. Ujar Sidin, tetapi saat ini kaum muslimin berubah keadaan mereka. Tidak seperti generasi awal mereka, ujar beliau nih. Kenapa? Faqad farratu fi dinihim, karena mereka begitu meremehkan urusan agama mereka. Memang kita jadi jangan heran apabila dalam segala urusan kita ini dihinyik orang. Paham, dihinyik lah, ditekan orang, dan kita kada kau bangkit. Bi kita bangun tekan orang bilang. Lalu kita menunggu pertolongan, mana pertolongan kada datang. Karena ujar Sidin, kita yang kada lagi memperhatikan urusan-urusan agama ini. Kita remehkan urusan agama. Wa adha'us shalah, coba mereka meremehkan dan menyia-nyiakan salat. Wayah tegawi kada-kada ya. Pian lah. Apa aja begawi, yang penting sembahyang jangan tertinggal. Minimal sembahyang 5 waktu dulu jangan tertinggal. Seandainya juga nih begawi siang, kadakawa berjuhur jam 12, ayu je jam 1, kadakawa ayu je jam 2, kadakawa ayu je setengah 3, tetapi jangan ditinggal juhur. Jaka peribahasanya tuh kada sawat qobliyah, kada sawat ba'diyah, kada papak nang penting juhurnya jangan tertinggal. Imbah tuh kada bawirit, mun jakawa bawirit pang. Cuma andai kata sibuk benar orangnya, ayu je nang penting jangan tertinggal sembahyang. Tapi limpat sibuk, biar dokter mau operasi jamak, banyak aja caranya jalan keluarnya. Kalau dokter harus mau operasi pasien, misalnya jam setengah 6 sore masuk ruang operasi, bisa sampai jam 9, sudah maghrib kada usah dipikirkan, jamak aja lawan isya. Jamak lawan isya. Agama ini mudah, bukan diremehkan lah, tetapi agama ini tidak begitu susah. Allah beri kemudahan. Kadakawa berjuhur jam 1, berjuhur setengah 2, jam 2. Yang penting sembayang jangan ditinggal. Sekali lagi sembayang jangan ditinggal. Kalau sibuk benar juga, ayu jadi jamak kada bapak. Contoh nang boleh menjamak, ya jadi kita dokter deh. Mun musafir itu jangan ditanya. Jamak solat menurut ulama itu ilatnya bukan safar. Kalau khosor itu ilatnya safar. Kosor itu ilatnya safar. Bila kada musafir kada ngomong kosor. Tapi jama itu ilatnya uzur. Bila ada uzur inya boleh menjama meskipunnya kada musafir. Meskipun inya kada musafir, bolehnya menjama. Ini sudah kita bahas dulu. Contohnya ya ulun kisahkan tadi, dokter nang mau operasi pasien sesar misalnya, maghrib waktunya. Wayah mau operasi ajan orang maghrib, tinggalkanlah. Kada selesaikan saja juhur maghrib, tunda ke isya. Siapa lagi contohnya bubuhan balakar kalau sedang berhadapan dengan api, menyiram api, kebakaran maghrib, ganal apinya, sedangkan pemadam nang datang kada banyak, api ganal, ajan maghrib, hadang lu jadi kita sembayangan, habis rumah orang kada bisa lagi. Kada apa bubuhan balakar buli inya berniat untuk jamak, tapi jangan kada digawi sembayangnya. Jangan kada digawi sembayangnya, sembayang tapi menjamak bolehlah. Kalau memang pemadamnya kada banyak, apinya luar biasa ganal dan membahayakan kampung-kampung nang lain, urusi aja dulu api itu. Maghrib tuh tunda aja ke asar, ke asar, maghrib tunda ke isya, niat jamak takhir. Ya, karena jamak itu ilatnya uzur, bukan safar. Selama ada uzur yang mendorong itu, lakukan. Contohnya apa lagi? Contohnya tentara yang sedang berperang menghadapi musuh, atau mengincar teroris. Teroris itu bersembunyi, diselidik, diumpati sambil menunggu bantuan datang. Nah, bilanya dibiarkan menunggu bisa kabur, maka teroris berbahaya sakit orang banyak. Maka disuruh kita menunggu, mengawasi. Tapi maghrib
Kada ada yang mengawasi selain kita. Bila lepas teroris nih, tunda aja maghrib ke isya. Jadi itu lihat saja, bila uzur memang uzurnya luar biasa, maka boleh inya menjamak salat. Orang nang menjinakan bom, bubuhan gegana, lagi menjinakan bom, ajan bejibakunya dengan waktu, kado saya pikirakan dulu maghrib. Bukan kada menggawi tapi jamak, paham kah? Bukan kada menggawi, digawi cuma waktunya diundur. Itu kalau di awal. Kalau dimajukan bolehlah, boleh juga. Contohnya inya bakal masuk ke ruang operasi jam 3. Operasi berjalan bisa 4 sampai 5 jam. Asar gawi di juhur, jamak takdim tarik ke muka. Ulama katakan boleh. Karena uzur mendorong untuk itu. Ala kulli hal. Meskipun sementara ulama ada yang mengatakan dalam hal-hal seperti ini diundur aja ke belakang, dimundurkan ke belakang. Baik. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan sholat. Titik. Karena ada komanya. Jangan tinggalkan sholat. Amun mata tuh masih kawa tuh memberi isyarat, mata nang beri isyarat. Mata tuh kalau kau bergerak tapi hati sadar, hati nang anak. Terang elik. Nah. Wa akalur riba, dan bagaimana mereka mengharap pertolongan Tuhan lamun mereka masih memakan riba. Kena lah bab riba kita akan bahas sendiri waktunya. Bab riba apa minggu depannya karena kita bahas tersendiri riba lah insyaallah. Ingatkan karena mata riba kita akan kenali macam-macamnya supaya kita tahu dan kawa menghindari. Karena selama ini kita tahu riba aja, tapi kayak apa sih riba, kayak apa sih jenisnya, berapa sih pembagiannya, supaya jangan tegawi. Jadi insya Allah kada minggu depannya kita bahas riba. Wanqamasu fi syahwat, dan mereka tenggelam di dalam syahwat. Tenggelam di dalam syahwat. Kalah oleh syahwatnya. Wattabu khutuwat syaitan, dan mereka mengikuti langkah syaitan. Ya ini yang dipadahkan di sebagian ulama, mereka itu tahu setan itu musuh, ya diumpati. Siapa musuh hikam syaitan ya, kenapa diumpati? Wa tafarraqu syia'an wa ahzaba. Nah ini penyakitnya. Kayak apa Allah memberi kita pertolongan kalau kita ketujuh terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok tertentu. Makanya ulun sering katakan, ini majelis malam nih, nang hadir kada satu suku aja. Ada nang Jawa, ada nang Banjar, ada nang Bugis, ada keturunan Cina, ada Arab, ada mungkin orang Sumatera, ada mungkin orang Sunda, ada mungkin orang Dayak, ada mungkin orang Madura, terkumpul di majelis ini malam ini. Berarti majelis ilmu sholawat itu menyatukan umat. Maka jangan lagi di luar sana pian hakun dipecah-pecah orang dengan dalih politikkah, dengan dalih partaikah, lalu hakun berpecah lawan kaum muslimin gara-gara partai aja. Ini kada tahu lah, seandainya lah, ini kita bicara sekarang nih lah, dengarkan baik-baik, kita bicara sekarang. Seandainya hari ini lah, kita kan bicara dulu sekarang. Seandainya hari ini partai dibulikakan lagi tinggal 3, paham maksudnya tinggal 3 lah? Artinya cuma satu aja partai Islam mesti menang, partai Islam itu
hari ini. Karena orang mulai melek itu. Tapi mun partai Islam banyak kalau. Ini partai Islam sedang bulang pecah. Kayak pahandak satu suara kita tuh. Lalu kaum muslimin terpecah-pecah. Karena kita berjibaku, karena kita berseteru gara-gara partai. Padahal kita ini sama umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meulah kita ini bersatu sebelum partai itu lahir. Partai itu belum ada, Nabi sudah menyuruh pian bersatu. Maka jangan sampai partai itu meulah pian jadi berpecah. Ada perkataan Sayyidina Ali, ujar sidin laisa minna man da'a ila asabiyatin. Tidak akan terkumpul bersama kami dan tidak termasuk dalam kelompok kami. Berarti kelompok beliau dan para aslaf, para sahabat. Bila sahabat berkumpul berarti lawan Nabi kan gitu. Tidak akan masuk ke dalam kelompok kami orang yang mengajak orang lain untuk fanatik terhadap sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama. Fanatik lawan satu partai, fanatik lawan ini dan itu, nang pacang maulah terpecah belah. Satu. Walaysa minna man qatala ala asabiyatin, dan tidak termasuk golongan kami juga orang yang saling membunuh, saling berperang karena kefanatikan terhadap sesuatu. Kenapa jadi berperang? Aku pendukung Barca. Ujian yang seikung aku pendukung Real Madrid. Ujian yang seikung yang paling hebat pemain bola tuh Messi. Yang seikung lain Ronaldo. Yang seikung lain. Ada lagi di atas itu Lord Bradwet. Lalu ribut bakalahi. Mbah tunang ini menghiau kawan sekampung belang. Nangi belang sekampung. Haro bubuhan kita Banjar. Bakalahi gara-gara Ronaldo ya. Gara-gara Messi ini bekiau kawan kampung ini kampung ini bakalahi kita gara-gara kayak itu kefanatikan terhadap sesuatu. Jaka bertempur di jalan Allah. Oke, ini bertempur karena sesuatu yang kan ada urusan dengan akhirat. Kada ingat nih kau saudaraku seiman, nang Nabi menyuruh aku berbaik-baik lawannya. Nabi menyuruh aku untuk saling kasih sayang, ruhama bainahum. Kelahian. Jadi ingatlah, jangan kefanatikan kita terhadap sesuatu itu maulah kita rela memecah hubungan kaum muslimin. Kaum muslimin itu bedang sanak, kaum muslimin itu ikhwah, kaum muslimin itu kayak satu tubuh, satu sakit semua anak sakit. Bila kita menyakiti orang Islam itu sama melukai awak seorang. Bila awak luka, hakikatnya nang sakit apa? Mayat kam gores mayat, sakitan ya? Sakitan ya? Kada. Iril kam gores kesakitan kada ya? Kenapa sakit? Karena ada ruh. Kita ini bagai satu tubuh. Kita menyakiti yang satu sama menyakiti tubuh sendiri. Ketika tubuh tuh kita gores, nang sakit apa? Kalau ente paham ya baik-baik, ruh itu akan merasakan sakitnya. Kamu paham lah maksudnya? Ruh itu. Umat Nabi Muhammad ini rela bercakut bahantam gitu satu yang lain. Nabi nang sakit. Nabi yang sakit. Tidak kaum muslim ini terjajak duri kecuali Nabi yang merasakan sakitnya. Nah, nangka itu kita menyakiti sesama, menyakiti orang Islam, hakikatnya menyakiti nabinya. Nah, siapa aja kaum muslim yang sakiti, hakikatnya sama yang menyakiti Nabi.
Coba ikam berdua bedang sanak rileh. Misalnya orang nerel bi isi mama ya kalau lalu apapun alasannya dang sanak berdua di bakalahi betampar rileh. Menurut ikam ketika melihat anak di betampar siapa yang paling sakit hati? Orang Tuhan sakit hati. Nang asik betampar itu mungkin kada merasa sakitnya, tapi orang Tuhan sakit hati melihat. Umat ini dan Nabi menyuruh untuk bersatu lalu bercakut. Nah lalu kalau ikam misalnya relay tahu orang tuaku sakit hati bila aku bakal lawan ading, maka ikam bilang Tuhan ngalah, aku ngalah aja dah. Padahal bujur irel, tapi mengalah sebuting aja tujuannya supaya orang tua kada sakit hati. Itu bila ikam bebakti lawan kuitan. Kayak itu ya kita orang Islam. Oh bujur inya nang salah, aku nang bujur. Cuma mengalah aja sudah daripada ribut kena padaan. Supaya apa? Supaya Nabi kada sakit hati bila kita ribut. Nang kayak itu anak baik lawan kuitan bebakti nyejaga perasaan orang tua, kayak itu umat menjaga perasaan Nabi. Memilih mengalahnya. Dan terkadang lah kada selalu menang tuh anu. Kita nih bekawan. Lalu ada kawan menyampaikan sesuatu ikam bantah rileh. Ikam bawa berdebat. Anggap ikam berdebat lawan marhat. Ikam bujur kalah marhat. Oke ikam menang, tapi hubungan ikam lawan marhat kada bakal baik lagi. Ikam diisi bos begawi, bos nyampaikan bantah lalu berdebat bujur ikam nang menang, tapi bos dibantah, bos didebati di hadapan orang lagi, ikam bisa aja menang tapi hubungan ikam lawan bos kada bakal baik lagi. Bahaya gawe ikam berkata. Jadi kada selalu kita tuh harus paham maksudnya adalah apalagi dengan sesama orang Islam nih. Ada momen di mana kita menahan diri mun kau bakalah supaya kada rusak hubungan sama umat Nabi. Bukan berarti diinjak lah, bedakan bukan diinjak. Mengalah itu bukan diinjak. Jadi ujar Sidin tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak orang lain atas satu kefanatikan dan juga berperang atas kefanatikan terhadap sesuatu. Yang terakhir juga tidak termasuk golongan kami orang yang terbunuh karena berperang atas satu kefanatikan. Udah timbangnya seorang kelahi gara-gara apa kira-kira nang kada urusan dengan agama. Apa hana basa sakitan. Mun seorang terbunuh, seorang membunuh, ingatlah orang yang membunuh dibunuh sama-sama di neraka. Bila orang Islam mengangkat parang di hadapan orang Islam, yang membunuh dan dibunuh sama-sama di neraka. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, kalau nang membunuh masuk neraka, oke, nang dibunuh apa kabar? Ujar Nabi, nang dibunuh itu terdahulu kawannya benar yang bunuh. Jakanya kawan lambat sedikit, inya nang bunuh. Inya membawa parang nih acungkan ke muka orang Islam ini segini apa? Berperang fisabilillah kada? Urusan apa? Jadi sampai harus mengacungkan senjata di hadapan orang Islam. Ini hadis lah, al-qatil wal maktul, nang membunuh dan dibunuh sama. Kalau inya keluar rumah niatnya untuk mencelakai orang Islam, jadi kita tahan diri. Jadi sama-sama bersatu umat Nabi Muhammad ini, bersatu umat Nabi, jangan hakun dipecah belah orang. Karena bila pian sampai terpecah belah, apalagi cuma gara-gara partai aja, apa gara-gara politik aja, atau gara terpecah belah kita umat Islam nih, maka Allah kada akan menurunkan pertolongannya. Karena itu syarat kita nang bersatu. Wa tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Walam yakunu asyidda 'alal kufar rahama bainahum, dan mereka tidak memiliki ciri-ciri orang Islam. Yang orang Islam itu asyidda 'alal kufar, bila sudah lawan nang memusuhi agama seorang, lawan nang nyata-nyata hana menghancurkan agama seorang, nya baik-baik.
Bila sudah lawan nang seiman, ganas banar. Orang nyata-nyata na merusak agama seorang, menghancur agama seorang dibela-bela. Sudah papadaan seorang, orang-orang beriman dibuli. Hati-hati itulah nang kayak itu. Wa nabirin para sahabatnya asyidda alal kufar. Apabila orang tuh nyata na menghancurkan agama seorang, orang Islam itu harus menunjukkan kehebatannya. Pian tahulah kenapa jadi kita berhaji tuh ada yang namanya ittiba. Itu ittiba. Nang kayak ini nah. Bilanya kita tuh sa'i, bukan sa'i apa? Tawaf. Bila tawaf di 3 putaran pertama tuh kayak ini kalau terbuka kan ini. Itu ittiba namanya. Itu ittiba namanya. Nah, kain nah. Ini kain ihram. Kain ihram ini kada ditutup begini. Kada ditutup begini. Kada begini makainya. Tapi begini. Paham kan? Di sini terbuka nih. Tahu kenapa sebabnya tuh? Itu karena dan di saat itu kita disuruh romal. Romal tuh tapi agak sulit sekarang lah anulah. Kalau di tawaf, kalau di pesaian masih kawa. Sebenarnya di tawaf disuruh juga. Lari-lari kecil, artinya langkah itu dipercepat. Tapi karena keadaan kada memungkinkan maka kada kawa, karena kan padat banget tuh. Tapi andainya longgar, nanang kayak corona nih, longgar loh. Nah itu bila ada ittiba, cepati juga jalannya. Kenapa begitu? Karena dulu ketika Nabi Muhammad melaksanakan yang namanya Fathu Mekkah, lah, ketika haji wada kah? Apa Fathu Mekkah apa haji wada? Hah? Pokoknya ketika Nabi bertawaf, lalu orang-orang kafir itu melihati Nabi dari gunung, dan ada di hati mereka terbesit. Ini Muhammad nih jauh jar dari Madinah perjalanannya, mesti uyuh bubuhannya. Kita lihatnya loh, ini kita keliling Ka'bah tuh. Mereka akan lelah tuh. Bila mereka lelah dan lengah kita serang, itu terbesit di hati orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ada niatan untuk menyerang Nabi, tapi Nabi Jibril langsung datang menghabari Nabi tentang niat itu. Makanya Nabi langsung menyuruh semua sahabat tuh angkat nih. Pertama menunjukkan kepada mereka bahu nih, kita memiliki bahu yang kuat. Nabi awak bagus, para sahabat begitu juga. Nah kayak ini. Yang kedua mereka lakukan jalan itu diperkuat untuk menunjukkan mereka nih berisi tenaga. Nah berhemat melangkah. Lalu melihat itu langsung kecut orang-orang kafir. Ternyata kaum muslimin masih kuat. Nah kekuatan itu yang harus dilihatkan ke orang. Kayak itu Nabi. Dan Nabi Muhammad itu dalam pertempuran kan bisa nunggu orang datang. Nabi selalu mendahului. Kada ada tuh menunggu orang masuk kepada seorang, kada ada. Nabi akan keluar berdahulu nyongsong. Makanya dulu ketika kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi, orang-orang Romawi itu ketujuh mana minum anggur. Anggur, miras dia minum 7. Pokoknya yang paling disukai orang-orang Romawi ini minum anggur, titik. Wah sudah minum anggur karena diurang lagi kayak di surga tuh bang sudah. Lalu di malam sebelum mereka bertemu kaum muslimin, itu pemimpinnya mengatakan malam ini puas-puasi kami minum. Puas-puasi buah nikah minum. Kenapa? Karena besok kalian akan bertemu dengan satu kelompok orang yang lebih mencintai kematian lebih daripada ikam mencintai anggur. Ikam nih cinta dengan anggur, inya lebih cinta lagi lawan mati. Ada kita berperang jakanya kawa dihindari mati. Ada buahnya tuh mati dicari-cari. Itu kaum muslimin dahulu. Jadi orang mendengar kaum muslimin ini, mereka tahu orang muslimin itu kada menjajah orang. Kaum muslimin itu lain penjajah, mana orang Islam menjajah. Kaum muslimin kada jajah orang. Bila kaum muslimin itu berkuasa itu, makanya akan lindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tunjukkan kekuatan itu. Makanya kita harus ruhama,
Kita harus kasih sayang lawan sesama kita. Solidaritas antar kaum muslimin itu ditunjukkan. Bila kada orang kena nyaman. Coba lihat dampak bila sudah kita tuh kada peduli dengan sesama. Udah masa bodoh hendak diapai kawanku. Orang nang nyata-nyata hendak menghancurkan agama. Behimat kita mano. Sudah kakawalan seorang seiman. Nah, perhatikan baik-baik. Kita kada bicara membela orang salah lah. Kita tidak bicara membela orang salah. Orang salah dalam agama kita dihukum. Bila ada orang Islam adalah berbuat zolim bahkan kepada orang kafir, tetap orang Islam itu dihukum. Hukum dalam agama ini tegak. Cuma maksudnya kita tetap harus berisi kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang itu tapi tidak menyebabkan hukum terbengkalai. Hukum tetap tegak, tapi kita kasih sayang kepada sesama. Jangan kita diadu domba orang. Dan mereka tidak mempersiapkan kekuatan untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan agama mereka. Kita kada siap untuk itu. Kada juga kita sadari. Dan kita nih rasa kada memiliki tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan agama kita ini. Lihat lanjutannya. Aktsaru hukamihim yahkumuna bighairi ma anzalallahu wa sunnata rasulih. Wa sunnati rasulillah. Dan para hakim, lembaga hukum tidak lagi menegakkan hukum Allah. Wa aktsaru ulama'ihim ghalaba 'alaihimul hirs 'ala dunya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan para ulamanya pun na'udzubillahi min dzalik sudah dikuasai oleh ketamakan terhadap dunia. Ketamakan, na'udzubillahi min dzalik. Wa fanafaqu lalu mereka rela untuk bersifat munafik demi keuntungan dunia. Rela membiarkan dirinya menjadi sarang kemunafikan. Wajamalu, dan mereka hanya menghias penampilan zahirnya supaya dipuji orang, diperhatikan orang. Dirinya kadang memperhatikan lagi urusan batinnya. Makanya Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Bagaimana menghidupkannya? Ke ilmu-ilmu agama ditegakkan, hidup agama. Makanya di dalamnya itu apa? Urusan hati kan banyak. Sampai ada bab ajaibul qalb namanya. Keajaiban hati. Karena di situ ada rubu'ul muhlikat, ada perkara-perkara yang bisa merusak hati. Berarti batin kan? Ausakatu, atau mereka diam terhadap kemungkaran yang terjadi, kada wani bersuara. Na'udzubillahi min dzalik. Fatasallatu alaihimul hukam. Akhirnya kalau itu terjadi, mereka akan berada di bawah kendali pemerintah yang zalim. Ini kan ini umum terjadi dari zaman dulu sampai kiamat. Bila sudah masyarakat kada peduli dengan hukum, para ulamanya pun diam, dengan sesama kada ada lagi kasih sayang, maka mereka akan berada di bawah kendali orang yang akan mengendalikan mereka. Paham maksudnya? Fala kalimat haqqin tuqal, maka apabila ini terjadi tidak akan ada kalimat hak yang terlontar, tidak akan didengar kalimat hak yang dilontarkan. Wala hudud tuqam, dan tidak ada juga hukum yang akan ditegakkan. Hukum kada akan tegak, kalimat hak tidak akan terdengar. Kenapa? Karena semua ada yang mengendalikan sudah. Terakhir apa? Fala darba ala aidil fusadil mukharribin, dan tidak ada hukuman yang didapatkan oleh para perusak-perusak.
Kada ada hukuman yang akan mereka dapatkan. Wala ghairata 'alal hurumat awil muqaddasat, dan tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada lagi kepedulian. Tidak ada lagi apa sih kalau bahasa gitu tuh? Ketika kehormatan agama dirusak, ketika hal-hal yang disucikan dalam agama dihinakan, kada akan timbul lagi gairah di kalangan mereka. Makanya itu harus dijaga. Kehormatan agama itu harus dijaga. Apabila itu terjadi, mudahan kada terjadi. Kalau sampai itu semua yang telah disebutkan ini terjadi, riba dimakan, sembahyang ditinggalkan, syahwat dituruti, amar ma'ruf nahi mungkar kada kawa lagi, lawan orang nang memusuhi Islam kita berbaik-baik, kita bela behimah-himat. Sudah orang kaum muslimin sama kaum muslimin behimat, kita mah mencela dan mencacinya. Kemudian ketamakan terhadap dunia sudah menguasai para ulama, naudzubillah min dzalik. Kemunafikan merajalela, hukum tidak ditegakkan. Apabila itu terjadi, apa? Nih nah. Sallallahu alaihim man la yakhafuhum wa la yarhamuhum. Maka Allah pasti akan membuat mereka berada di bawah kendali dan kontrol. Ulun ulang lah, Allah akan membiarkan mereka berada di dalam kuasa, di dalam kendali, di dalam kontrol orang yang tidak takut dan tidak memiliki kasih sayang terhadap mereka. Kayak apa ikam dan berada di bawah kekuasaan orang nang kada kasihan lawan ikam, kada juga takut. Udah dia apa-apainya aja ikam lagi akhirnya. Hendak maapai ikam enggak? Ya kada berpikir lagi. Kalau pang ada nurani, kada ada lagi nurani. Karena orang ini kada takut lawan ikam dan kada juga sayang. Orang kalau kada takut lawan ikam tapi masih sayangnya kada bakal menzalimi ikam. Tapi sudah kada takut, kada sayang bang, Allah akan biarkan kita di bawah kendali orang seperti itu. Bila yang semua tadi terjadi, mudahan kada terjadi. Tapi bila terjadi, lihat, mesti mereka berada di dalam kendali orang-orang yang tidak takut kepada mereka dan tidak menyayangi mereka. Li'anna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, karena Allah tidak akan ubah keadaan mereka sampai mereka yang berikhtiar untuk mengubah keadaan mereka. Ini anu lah. Nah, kalau tafsir lebihannya kada begitulah. Ada penafsiran dari ayat ini kan. Wala in adu ilal manhajil haq. Apabila mereka kembali kepada jalan yang hak ini, ya'udu ilaihim kullu ma faqadu, maka akan kembali juga semua yang telah dijanjikan yang selama ini hilang dari mereka. Pian, apabila hendak pertolongan itu datang, maka semua ini kembalikan. Ayo hukum Allah kita tegakkan lagi. Ayo amar ma'ruf digalakkan lagi. Ayo lawan orang Islam harus peduli. Ayo tunjukkan kekuatan kepada orang yang memusuhi Islam. Semua kita satu persatu benahi, maka pertolongan Tuhan pun bakal kembali. Itu maksud sidinillah. Jadi semua yang telah hilang daripada sifat kaum muslimin kembalikan kepada kaum muslimin, maka janji yang diberikan kepada kaum muslimin Allah akan berikan. Paham saudara? Wala in sadaqallahu yusaddiqhum. Saddaqullah yusaddiqhum wala in nasaruh yansurhum wala in wafau bi ahdi amanatihi bi ahdi amanati ma warathahum yuhaqqiq lahum ma wa'adahum wa man asdaqu minallahi qila. Apabila kita bersungguh-sungguh jujur di dalam semua usaha itu,
maka Allah pun pasti tidak akan mengecewakan kita dan akan memberikan semua janjinya. Apabila kita menolong Allah dalam tanda kutip, Allah akan tolong kita juga. Pian tolong agama Allah, Allah akan tolong pian. Sudah, apabila amanah-amanah ini kita jalankan, Allah pasti akan menurunkan janjinya. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Bila Allah berjanji, Allah pasti tepati itu. Cuma apa syarat dari janji tadi tepati? Ente nukar tanah, Anda kada dapat sertifikat, Anda bayari, Anda dapat sertifikat bayar kada? Bayar, ente bayar, ente dapat sertifikat gitu. Wallahu alam. Wa innal Arab, insyaallah kita lanjutkan minggu depan sampai masalah turunnya Nabi Isa lah. Kita bicara karena minggu depan nih sampai salah satu keistimewaan umat ini adalah Nabi Isa itu menjadi umat Nabi Muhammad juga. Kita dengan Nabi Isa itu sama-sama umat Nabi, cuma bedanya siri Nabi kita kada tuh benar. Dan pian tahu lah ketika Nabi Isa itu turun di akhir zaman, Nabi Isa itu karena disuruh untuk berjamaah jadi imam. Nabi Isa kada mau. Ujar Nabi Isa, yang mengimami kalian adalah dari golongan kalian juga. Ayo umat Nabi Muhammad nih. Nabi Isa itu jadi makmum. Ujar Nabi Isa, yang akan memimpin umat ini adalah dari umat ini juga. Jadi Nabi Isa itu datang karena di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad dan akan menegakkan syariat Nabi Muhammad. Tidak ada satupun Nabi yang membawa syariat tunduk kepada Nabi yang lain kecuali Nabi Isa ini. Karena nabi-nabi yang lain ketika mereka membawa syariat, mereka syariat berjalan masing-masing. Tapi Nabi Isa ketika bertemu dengan zaman Nabi Muhammad, mau kada mau harus mengumpati syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa akan turun karena di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman. Dan riwayat ini mutawatir tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Itu sudah dikeluarkan ke kalian.